Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Mukhtasar Ibni Abi Jamrah halaman 36 ya. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. 14. An Abdillah ibni Amr ibn al-Asi, dari Abdillah ibni Amr putranya Amr bin As putranya As. Qala, berkata ianya Abdillah, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ianya Rasul. Jumlah yaqulu pada mahal nasab maf'ul sami itu. Aku mendengar akan Rasul, akan yang berkata iya. Asalnya bermula Rasulullah itu berkata iya. Karena sami'a kan nggak bisa mendengar zat Rasul kan. Sami itu Rasul. Aku mendengar akan Rasul. Rasul itu orang, nggak bisa didengar. Yang didengar kan suara. Yaqulu. Pada mahal maf'ul kedua sami itu. Apa kata Nabi? Innallaha la yakbidul ilman tidaan yantadhi'uhu amnal ibad. Sesungguhnya Allah itu la yakbidu, tidak mencabut ya Allah akan ilmu. Intidaan akan sebagai mencabut. Yantadhi'u yang mencabut ianya Allah. Hu akannya ilmu minal ibad dari hamba-hamba. Sesungguhnya Allah itu tidak mengambil ia akan ilmu, akan sebagai mengambil. Yang mengambil ianya Allah akannya ilmu dari hamba. Jadi Allah tidak langsung mengambil ilmu dari hamba. Tiba-tiba orang masih hidup ilmunya hilang, nggak mungkin. Nah, tapi hilang ilmu biasa dengan meninggal ahli ilmu. Walakin, tetapi yakbidul ilma, tetapi mengambil ianya Allah akan ilmu bikabdil ulama, dengan mengambil para ulama. Allah mengambil ilmu hambanya dengan mengambil para ulamanya, meninggalkan. Begitu ulama meninggal, hilang pula ilmunya. Kalau ulama itu punya kitab, tinggal kitabnya. Enggak semua ilmu para ulama itu tertuang dalam kitab, enggak. Enggak mungkin semua yang kita pahami bisa kita tulis kah? Kadang dapat ilmu banyak melalui diskusi dengan para ulama kan? Nggak mungkin semua ditulis. Jadi bukan berarti ilmu bisa dituliskan semuanya, enggak. Ya, makanya ini faedah belajar langsung. Makanya zaman dulu belajar itu talaqi, bertemu langsung dengan guru kan? Banyak faedah-faedah kita dapat dari guru yang tidak kita dapat dalam kitab. Dah. Kemudian jadi penjelasan tadi, Allah tidak mengambil akan ilmu, maknanya Allah tidak menghilangkan ilmu dari antara para ulama, tidak menghapus dari dada mereka, enggak, dari hati-hati mereka. Tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama. Hatta, sehingga, idza lam yubqi aliman, hingga apabila lam yubqi, abqa yubqi, tidak menyisakan ianya Allah, tidak menyisakan ianya Allah aliman akan seorang alim pun. Nakirah ba'da nafi umum. Hatta idza lam yubqi, hingga apabila tidak menyisakan ianya Allah aliman akan seorang alim, ittakhadzan nasu ru'usan juhala, niscaya mengambil oleh manusia ru'usan akan pemimpin-pemimpin juhalan yang bodoh-bodoh. Jawab ittakhadha, niscaya mengambil oleh manusia, mengambil maknanya mengangkat oleh manusia ru'asan juhala, akan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ru'usan jamak dari rais, juhalan jamak dari jahil. Ketika orang alim nggak ada, manusia mengangkat pemimpin orang bodoh. Ini bicara ghalib. Secara umum begitu. Secara umum orang bodoh jadi pemimpin ketika orang alim nggak ada pemimpin. Tapi faktanya kadang orang alim ada yang pemimpin tetap orang bodoh. Itu karena salah masyarakatnya sendiri gitu. Pada dasarnya mestinya baru orang bodoh jadi pemimpin ketika orang alim nggak ada.
Sekarang orang yang layak jadi pemimpin ada, tapi yang memimpin tetap orang bodoh juga misal. Itu salah manusia itu sendiri. Dia memilih ya. Tapi kalau kata Nabi di sini, idza lam yubqa, ketika Allah tidak menyisakan akan seorang yang alim, ittakhadzan nasu, mengambil oleh manusia ru'asan, akan pemimpin yang bodoh. Atau juhalan maf'ul kedua, mengambil oleh manusia akan pemimpin akan orang bodoh. Nah, itu baru benar. Ittakhadza maf'ulnya dua kan? Ya. Nah, itu. Atau sifat juga boleh di sini. Orang jahil lagi bodoh. Jahil juh. Enggak tahu ittakhadza maf'ulnya dua apa satu. Ada enggak di saudara Donna, saudara itu fi'il syunu? Ittakhadz itu ada di sana. Ittakhadz itu apa di sana? Lupa. Tamimah. Udah, sementara juhalan na'at keruasan boleh. Mengambil oleh manusia akan pemimpin-pemimpin yang bodoh boleh juga. Sama. Ketika pemimpin itu orang bodoh, ada ittakhadz tuh. Enggak ada. Fi'il syunu. Cari lagi. Fasu'ilu, maka ditanyakan mereka pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu maka ditanyakan akan mereka pemimpin yang bodoh. Siapa yang nanya? Masyarakatnya, manusia yang dipimpinnya. Fasu'ilu, maka dimajuhulkan ya. Fasu'ilu, maka ditanyakan akan mereka pemimpin yang bodoh tadi. Ditanyakan mereka ditanyakan. Yang nanya siapa? Dibuang karena sudah maklum, yaitu manusia, rakyat yang dipimpinnya bertanya ke pemimpin itu. Fa'aftau bighairi ilmin, maka memfatwakan oleh mereka, memberi fatwa oleh mereka bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Fasu'ilu, maka diangkat, ditanya akan mereka. Fa'aftau, maka mereka berfatwa bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Pada pemimpin bodoh, masyarakat juga bodoh. Nanya hukum minuman keras apa? Sekarang minuman keras namanya bukan khamar, whisky. Apa hukum minum whisky? Enggak apa-apa. Yang haram khamar, kalau whisky nggak apa-apa. Nah, misalkan, nah udah, jawabannya begitu. Bagaimana menikah tanpa wali? Oh, nggak apa-apa. Kalau suka sama suka mah nggak apa-apa, kan gitu jawabannya. Fadallu, maka sesatlah mereka. Wa adallu, dan mereka menyesatkan. Ya. Dallu, maka sesatlah mereka. Mereka sendiri sesat. Wa adallu, dan menyesatkan oleh mereka. Siapa yang mereka sesatkan? Orang yang bertanya kepada mereka. Jadi maf'ulnya mahdhuf. Fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Dallun mudillun bahasa kita. Sesat menyesatkan. Nah. Makanya tugas guru juga berat. Guru yang nggak paham, kita nggak paham. Misalkan saya nggak paham pelajaran. Mengajarkan juga yang bukan bidang saya. Saya sesat, menyesatkan murid-murid kan gitu. Nah, itu kan berat tanggung jawab. Jadi paling kurang sebelum ngajar harus paham apa yang diajari kan, biar nggak sesat menyesatkan. Nah, itu udah selesai. Tinggal apa yang perlu dibahas kan. Nah, itulah dia hadis ke-14. Masya Allah, keren banget nih. Dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Nah, itu aman. Khatam kitab ini aja udah hadis kita 300-an udah hafal hadis. Nah, lumayan kan? Berarti juhalan maf'ul ini. Nah, ini tinggal kita cari ittakhadza. Kalau menasabkan dua maf'ul tsani. Kalau menasabkan satu maf'ul berarti cukup berurusan. Juhalan na'at. Dua maf'ul. Afal tasyir. Nah, tasyir ya. Yarada ja'ala ittakhadza sayyara wa haba. Nah, berarti maf'ul kedua. Tapi di sini na'atnya i'rabnya na'at katanya. Makanya jika saya heran. Kan ada di qauluhu juhalan bidhammi wat tasydid. Ada kan? Qauluhu juhalan bidhammi wat tasydid wan nasbi. Sifatun li sabiqi, sifat karena. Enggak? Tapi kalau kita lihat itu bisa maf'ul, enggak apa-apa.
Apa contoh di sono yang fi'il tasdid ittakhadha? Ittakhadha Zaidun amran shadikan. Mengambil oleh si Zaid akan si Umar akan menjadi temannya. Ada gitu, gimana contohnya? Nggak ditulis. Nah itu pentingnya contoh. Jadi harus ditulis contoh satu. Kalau bikin rangkuman. Bisa ittakhadha mungkin maf'ulnya 2 kalau tasyir. Di sini enggak tasyir. Tasyir itu menjadikan. Yang tadi si Zaid bukan teman kita jadikan teman, kita robah. Itu maf'ulnya 2. Ittakhadtu Zaidan khalilan. Ittakhadtu Zaidan sadiqan. Aku menjadikan. Aku merubah si Zaid menjadi temanku. Tadinya dia statusnya bukan teman. Nah, tapi di sini mengambil oleh manusia akan pemimpin yang bodoh. Bukan akan pemimpin akan orang bodoh. Bukan menjadikan pemimpin. Bukan pemimpin dijadikan orang bodoh, bukan. Tapi pemimpinnya yang orang bodoh. Makanya lebih kemungkinan naat di sini. Mengambil oleh manusia akan pemimpin yang bodoh. Mereka mengangkat pemimpin yang pemimpin itu bodoh. Nah, dah. 15. An Aisyata zaujin Nabi. Dari Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Zaujin Nabi. Istri Nabi. Zaujin Nabi, istri Nabi, badal syekh min syekh, atau badal kul min kul, atau badal mutabek, badal yang sesuai, badal in mubdal min. Siapa Aisyah? Zaujin Nabi. Perhatikan nggak pakai ta, bukan zaujatin Nabi kah? Jadi zauji itu penggunaannya untuk perempuan bisa, untuk laki-laki bisa. Yang fasih malah nggak pakai ta. Uskun anta wa zaujuka, zauju. Siti Hawa disebut zauju, nggak pakai ta. Cuma dalam kitab fikih biasanya zaujun, zaujatun. Zaujun suami, zaujatun istri kan? Nah, tapi ini istri juga zaujun. Ini menunjukkan kesetaraan mungkin ya. Laki-laki dan perempuan itu pada asalnya setara. Jangan istri menguasai suami, suami juga jangan menekan istri. Adil lah. Dah. Zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya kalau berselawat selalu tambah wa alihi. Dalam kitab hadis memang nggak ada wa alihi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada. Tapi saya baca dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, ulama zaman dulu menganjurkan tambah wa alihi. Kenapa banyak ulama nggak menulis wa alihi? Karena udah terbiasa. Sebenarnya dulu boleh. Cuma nggak ditulis dulu karena ada orang-orang yang benci keluarga Nabi. Mereka nggak boleh berselawat kepada keluarga Nabi. Akhirnya para ulama menghilangkan agar tetap boleh berselawat. Sekarang zaman sudah beda. Nggak ada yang melarang kita berselawat kepada keluarga Nabi. Justru Nabi nganjurkan. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Bahkan dalam sholat kalau kita nggak selawat kepada Nabi, kalau nggak salah abu'an ya. Berselawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir abu'an. Kalau tinggal sunnah sujud sahwi. Berarti kan penting. Nah, kita berselawat. Jadi ya terserah, tapi anjurannya begitu. Nah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kan? Apa kata Aisyah? Kanat la tasma'u syai'an. Ini bukan kata Aisyah nih. Enggak tahu siapa yang berkata. Yang meriwayatkan hadis ini siapa? Ini kan mengisahkan tentang Aisyah, tapi yang menceritakan bukan Aisyah. Oke. Nanti kita cari siapa yang berkata. Ini nggak ada berkata soalnya. Dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kanat. Ada ianya Aisyah. Ada ianya Aisyah itu la tasma'u. Tidak mendengar ianya Aisyah syai'an akan sesuatu. Sesuatu yang mana? La ta'rifuhu. Sesuatu yang tidak mengenal, mengetahui ia akannya sesuatu. La nafi ta'rifu fi'il mudhari' marfu' dan rafa' dhammah, fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya, maf'ulnya hu. Fi'il fa'il maf'ul pada mahal nasab na'at kepada syai'an. Na'at, ya kan? Na'at jumlah. Jumlah sesudah nakirah na'at. Ada ianya Aisyah itu. La tasma'u, tidak mendengar ia akan sesuatu yang tidak mengerti ia akannya sesuatu. Sesuatu yang tidak tahu ia akannya sesuatu. Illa raja'at fihi.
hingga rujuk ianya Aisyah padanya sesuatu. Hingga rujuk ia. Apa arti rujuk? Raja'ah. Hingga kembali ia padanya sesuatu. Makna kembali, setiap kali Sayyidah Aisyah mendengar sesuatu, dia nggak diceritakan di sini dia dengar dari mana. Kemungkinan besar beliau dengar dari Nabi. Setiap beliau mendengarkan sesuatu dari Nabi, sesuatu yang beliau nggak paham, beliau pasti akan rujuk, mempertanyakan. Makna rujuk, kembali mempertanyakan agar dimengerti. Begitulah kita santri. Setiap ada yang kita dengar kita nggak paham, rujuklah kembali kepada yang mengucapkannya. Tanya maksudnya apa. Kalau nggak ada orangnya, nanya kepada yang lain kan. Barangkali orang lain mengerti. Nah itu makna rujuk. Jangan membiarkan sesuatu yang kita nggak paham. Ada ia Sayyidah Aisyah itu tidak mendengar ia akan sesuatu yang tidak mengerti, ia akan yaso illa raja'an. Melainkan rujuk ia atau murajaah ianya Aisyah padanya sesuatu. Pasti akan nanya kembali kepada Nabi. Ya. Hatta ya. Hatta sehingga ta'rifahu, hingga mengenal ianya Sayyidah Aisyah akannya sesuatu. Sesudah murajaah kan jadi paham. Sudah ditanyakan jadi paham. Ini contohnya, contoh beliau pernah bertanya kepada Nabi. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Wa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi. Apa kata Nabi? Man husiba udziba. Barang siapa yang dihisap akan dia, niscaya disiksa akan dia. Man husiba udziba. Barang siapa yang dihisap akan dia, niscaya disiksa akan dia. Ini bahasa Nabi umum. Makna dihisap, diinterogasi, diperiksa. Barang siapa yang dia diperiksa, niscaya diazab akan dia. Siapapun yang di akhirat nanti dia dihisap oleh Allah, pasti dapat siksa. Yang itu umum Nabi. Umum ucapan Nabi. Man isim syarat nih, menjazamkan dua fi'il. Husiba pada mahal jazam majzum dengan man. Udziba pada mahal jazam majzum dengan jawab mam yang kemarin. Kemarin kan kalau fi'il mudhari majzumnya lafat. Kalau fi'il madhi majzumnya pada mahal kan? Man husiba, barang siapa yang dihisap ya. Makna dihisap di sini diperiksa dengan ketat. Dihisap, diperiksa dengan ketat. Kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu, kenapa? Biasa kalau kenapa pasti kita terjebak kan? Kalau banyak pertanyaan kan susah menjawab seluruh pertanyaan. Makanya kata Nabi, barang siapa yang dihisap dengan ketat, pasti pada akhirnya dapat hukuman. Sayyidah Aisyah belum paham nih. Qalat Aisyah itu berkata oleh Aisyah. Fakultu, maka aku berkata. Kata Aisyah, fakultu aku berkata. Awalaisa yaqulullahu azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Awalaisa. Apakah dan tidak? Ya, jadi laisa di sini isimnya pertama dhamir sya'an boleh kembali. Tidak ada ianya sesuatu itu berkata oleh Allah. Atau laisa bermakna la. Ada juga laisa bermakna huruf la. Jadi nggak perlu kepada isim dan khobar, bermakna tidak. Awalaisa apakah tidak? Yaqulullah. Berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah tidak berkata oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Maka nanti saufa masuk pada fi'il mudhari. Maka nanti yuhasabu akan dihisap akan dianya seseorang hisaban yasira, akan hisap yang sedikit. Maka nanti diperiksa akan dianya seseorang hisaban yasira, akan periksa yang sedikit. Kok Nabi menyatakan barang siapa yang diperiksa dia akan disiksa. Sedangkan Allah berkata dalam Quran nanti dia akan diperiksa yang sedikit. Kalau periksa yang sedikit biasanya lolos, nggak kena siksa. Nah, berarti kan Sayyidah Aisyah belum paham ucapan Nabi di atas. Qalat, berkata ianya Aisyah. Berarti yang meriwayatkan hadis ini Aisyah. Qalat berkata ianya Aisyah. Faqala maka berkata ianya Nabi sebagai jawaban terhadap Aisyah. Innama dzalikal ardu. Innama dzalikal ardu. Hanya saja bermula demikian firman Allah itu al-ardu, itu pelaporan, itu melaporkan. Innama dzalikal ardu, hanya saja bermula demikian itu laporan. Maknanya begini. Firman Allah udah benar, dihisap akan dia akan hisap yang sedikit. Orang yang dihisapnya hisap sedikit nggak kena siksa. Karena hisap sedikit itu maknanya laporan saja.
Amal manusia dilaporkan kepada Allah oleh malaikat. Malaikat pada Allah di akhirat, Allah menyatakan, memperlihatkan kepada hamba, ini amalan kamu dulu. Artinya Allah tahu kamu ngerjakan apa saja. Cuma nggak banyak ditanyakan. Ada ulama yang bilang itu maksudnya hanya antara Allah dan hamba. Orang lain nggak tahu. Allah menyatakan kamu dulu jam sekian melakukan maksiat ini, jam sekian melakukan maksiat ini kan. Sehingga ketika itu kita mengira kita akan disiksa. Tapi Allah menyatakan aku sudah mengampuninya. Nah, sehingga orang itu pun masuk surga. Penonton-penonton yang lain mengira, oh beruntung banget dia nggak dihisap. Sehingga dia langsung masuk surga. Itulah hisap yang sedikit. Hisap yang tidak ketat. Tapi kalau orang yang dihisap dengan ketat, pada akhirnya pasti akan masuk neraka. Atau akan kena siksa. Di dunia pun sama. Kalau kita diperiksa banyak pertanyaan, pasti ada kesalahannya. Nggak mungkin orang nggak ada kesalahan. Itu makna man husiba untiba. Barang siapa yang dia dihisap dengan teliti, dia pasti dapat siksaan. Nah, kita ditanyakan, kita punya HP aja, kamu punya HP, beli HP dari uang mana kah? Udah capek kita jelaskan. Dari uang halal semua, hasil sawit kerja keras. Kemudian kamu punya HP, kamu gunakan untuk apa? Nah, udah mulai kena. Ya. Ada yang digunakan untuk ketaatan, ada yang gunakan untuk ketik komentar orang lain yang jahat-jahat, untuk menghina orang lain kah? Nah, udah mulai kena kita. Nah, itu contohnya. Jadi kalau pertanyaan itu banyak, pasti akhirnya ada masalah. Oh, qala maka berkata Nabi, innama dzalik. Hanya saja bermula demikian yang Allah katakan itu, dia dihisap dengan hisap yang sedikit, itu al-ardu, sifatnya pelaporan untuk Allah. Dan Allah tidak bertanya dengan ketat. Kalau Allah bertanya dengan ketat, tetap hamba itu akan siksa. Walakin man nuqishal hisaba yahliku. Tetapi orang-orang yang di nuqisha, apa arti yang bagus? Munakasyah. Munakasyah itu di sidang. Di debat. Apa ya? Coba lihat kamu. Munakasyah. Makna Indonesianya yang benar. Kayak sidang munakasyah. Sidang perdebatan. Naqasya di maddah nun. Apa? Bukan naqasashin, nakasya. Nakosya yankushu. Memberi warna sesuatu dengan berbagai warna. Mengukir patung. Yang lain lagi? Bertengkar, berbantah dengan dia. Nakosya. Berarti temu tak? Takalamina masuk di an amilna. Apa pertanasannya? Ada yang kocok? Itu naqasya. Diukir. Ya. Kalau di sini artinya gini, nuqisha itu ada artinya di dalam. Nuqisha maknanya tidak semua bisa kita terjemahkan, kadang bisa dijelaskan. Nuqisha artinya naqasyahullah, istaqsa hisabahu. Mendetilkan ianya Allah akan pemeriksaannya, diperiksa secara detail. Itu nuqishal hisab. Kan panjang artinya. Tetapinya kata Nabi, walakin man. Tetapi orang-orang nuqisha yang diperiksa dia akan hisab, diperiksa ia akan hisab, diperiksa secara ketat. Yahliku, niscaya binasa ia. Tetapi orang-orang yang diperiksa akan dia akan hisab, akan periksa secara ketat. Yahliku, niscaya binasa ia. Itu maksud Nabi. Man husiba untiba, kata Nabi, siapa yang diperiksa dia akan disiksa, maknanya diperiksa dengan ketat. Pada akhirnya dia pasti dapat siksaan. Man di sini isim jazam. Nuqisha fi'il madhi majhul, cuma nggak kelihatan pada mahal jazam kan? Yahliku mestinya yahlik.
Majzum dengan jawab man. Makanya kita baca yahlik boleh. Man nukishal hisaba yahlik. Majzum dengan jawab man. Kalau kita baca yahliku, berarti jawab man jumlah. Kita takdirkan fahuwa yahliku. Jumlah mubtada khobar, majzum dengan jawab man. Paham nggak? Kalau kita baca yahlik, langsung jawabnya. Tapi kalau kita baca yahliku kan marfu. Jawab man mana? Kita takdir. Man nukishal hisaba fahuwa yahliku. Barang siapa yang diketatkan dia akan hisabnya, niscaya maka dianya siman binasa ia. Nah itu. Itu amel jazam kemarin. Apa yang nggak paham? Kisah itu film aja kan. Ya. Fa'ala, fu'ila, naqasha, nuqisha. Fi'il madhi, majhul. Qatala, qutila kan? Alif itu dirubah jadi waw. Nah, itu. Atau nukisha diketatkan juga boleh. Barang siapa yang diketatkan akan hisab. Dihisab secara ketat. Yahlik nisya binasa ya atau fahuwa yahliku. Maka dianya itu binasa ya. Wallahu a'lam bisawil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.